kisah, di sebuah desa ada seorang sinden bernama Nimas. Dia dikenal dengan wanita penghibur yang cantik dan anggun. Suatu hari, di sebuah desa setelah acara pagelaran seni, Nimas diajak ngobrol dengan seseorang pemuda setempat. Dia diajak berkencan oleh pemuda tersebut. Tapi di sisi lain, dia juga punya janji dengan seseorang. Sejati manggiya lestari, angitung tembang suci, nyang semi sajroning sepi. Cahyamu medangi saratri, kadya kembangi ati. Yuk Den, tak sawang-sawang sampeyan iki kok ketok ayu tur mantesi. Kira-kira ne sampeyan tak jak metu ngono mlaku-mlaku gelem ta? Arepe nandi to, Ngga? Yo ndi to sayangku. Enggih, Kang Mas. Setelah acara selesai, Nimas dan dua sinden lainnya mengobrol ringan di sebuah tempat singgah. Nimas memulai obrolan dan meminta saran kepada kedua temannya. Hei Nimas, awakmu mau kok jeke ngomong-ngomong seru karo Rangga? Ngomong apa? Iku mau tayu. Ngomong apa emangnya iku mau karo awakmu? Aku arepe dijak metu, rencana iku mau dijak nang pantai, tapi kok aku ya wis duwe janji karo Raden. Bayo, peh. Nang terus kepiye awakmu iki? Nang embo enake metu karo sapa iki? Nek menurutku ya, awakmu iku daripada metu karo Rangga nang pantai tok, nah nek karo Raden jelase kan yo ditukokno sembarang dingah. Tepak iku, sepakat tur apik. Kok geting aku? Peh, piye to ki jane? Ya wis lah, tak metu karo Raden ae. Tibalah hari di mana Raden dan Nimas berkencan. Di saat yang sama juga, Rangga menunggu Nimas untuk bertemu. Dia menunggu Nimas selama hampir 2 jam lamanya. Piye to ki? Kok suwe men? Wis ana rong jaman nang kene kok ora enek teko-teko iki. Apa areke sing ndek Sanggertari yo? Timbangane aku ngenteni nang kene tak parane wae lah rono. Hingga akhirnya Rangga memutuskan untuk ke Sanggertari, tempat Nimas berlatih sinden tari. Akhirnya Rangga sampai di Sanggertari, dan sampailah di Sanggertari, Rangga bertanya kepada Ayu dan Lestari. Permisi. Oh, nggih Mas Rangga, enten napa? Niki kate takon, Nimas ana nang kene ta? Loh, dhewek mboten ngertos Mas, Nimas mboten nang sanggar dina iki. Oh alah yo wis. Nggih Mas. Rangga pun kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, ia khawatir kepada Nimas, tapi di sisi lain, ia juga merasa sangat kecewa. Saat Rangga dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja melihat Nimas dan seorang laki-laki yang tidak asing baginya. Amarah Rangga saat itu sudah tidak bisa dibendung, bisa-bisanya ia dipermainkan. Lantaran merasa dikhianati oleh Nimas, dia berencana untuk balas dendam pada Nimas, hingga terbesit di pikirannya untuk membunuh Nimas. Dia pun menyusun rencana untuk pembunuhan Nimas. Keesokan harinya, Rangga mengajak Nimas untuk bertemu. Rangga mengajak Nimas ke tempat yang lumayan sepi. Tanpa curiga sama sekali, Nimas pun hanya mengikuti kemana Rangga pergi.
Mas, iki aku apa sampean jak nandi? Wis, gak usah kakek takon, ilo wae. Kowe tak sudono suatu tempat. Di perjalanan, hingga tibalah di sebuah tanah lapang yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk. Disitulah Rangga mulai melancarkan aksinya. Ia langsung menyodorkan parang ke leher Nimas. Nimas yang kaget pun refleks berteriak. Di saat itulah Rangga langsung memotong leher Nimas hingga sadis. Loh Mas, ojo Mas. Mas, sampean iki lha apa Mas? Kono sing gawe gelo atiku, rasakno iki. Mas, sik ono apa iki? Aku gak ngerti sing sampean maksud. Mas, ojo Mas, ojo. Tolong! I know it's not your time, but bye-bye. And a word to the wise when the fire dies. You think it's over, but it's just begun. Baby, Setelah Nimas tergeletak di tanah, Rangga tidak meninggalkannya begitu saja. Rangga menusuk-nusuk tubuh Nimas dan memotongnya menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki. Karena tidak mau terlihat ada jejak pembunuhan, terbesit di otak Rangga untuk menguburkan mayat Nimas di tempat yang berbeda-beda. Kepalanya dikubur di babatan, badannya dikubur di jaten sawit, kakinya dikubur di ketanen. 4 hari setelahnya, warga bernama Asmi, Usman, dan Ningsih sedang dalam perjalanan berangkat ke sawah. Mereka mengobrol-ngobrol santai sampai akhirnya mereka sampai dan mata Usman tertuju pada suatu gundukan tanah di tengah ladang mereka. Sik, gundukan apa iku? Lah iya kok gak nyadar aku lek ono gundukan. Waduh, apa ki? Persaku ya wingi tak parani rene, tapi gak ono gundukan sing modelan kaya gentong-gundung ngono. Lah iya, piye to ki? Model-modele kok jeke makam ngono e? Iya, tapi kok cilik ya. Iya, cilik koyo nganu. Piye to ki? Mereka pun bertanya-tanya tentang gundukan yang tiba-tiba ada di ladang mereka. Untuk memenuhi rasa penasaran di benak mereka, Usman pun mengusulkan sesuatu. Ayo kondo warga, mbek manggil sepuh, nah dibongkar dijaluk jerowe. Iya, ayo. Engko nek jeroe mayit ya apa kan serem ndek ladange dhewek ana mayit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa man? Iku lho Pak, enten gundukan sing aneh nang Tegalku. Kaya kuburan ngono. Nang aku wedi arep bongkar dhewe, mangkane aku nyeluk sampean. Oh, ya wis. Ayo ning ngono. Akhirnya, Usman dan warga pergi ke TKP yang terdapat kuburannya tadi. Di sisi lain, Ayu, Lestari, dan beberapa sinden lainnya sangat keheranan. Setelah pulang berkencan dengan Raden tempo hari, Nimas sudah tidak ada kabar sampai hari ini. Padahal sebentar lagi ada jadwal manggung di desa sebelah. Di tengah perbincangan mereka melihat sekumpulan warga beramai-ramai menuju ke arah ladang, lalu Ayu dan Lestari pun bertanya-tanya. Kini Mas kok gak ono kabar nandi yo? Mosok nginep nang omahe Raden. Lah apa iku kok rame-rame ya? Iku ono Ningsih, ayo takon Ningsih. Ning ono apa kok rame? Iki lho, ndek ladangku ana gundukan tanah mencurigakan dari HP tak bongkar mbek warga. Warga pun menggali gundukan tanah itu dan di kedalaman 2 meter ada seorang warga yang masuk di gundukan itu memegang benda keras seperti kepala. Saat diangkat,
Benar saja, itu kepala manusia, dan betapa terkejutnya orang-orang di sana ketika mereka tahu siapa pemilik kepala itu. Kepala itu adalah milik Nimas, sinden yang terkenal sangat cantik dan anggun. Ya Allah, piye to Ki? Kok ngene dadi mutu muas nih Mas? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih Mas, kok cek cepet tekon Mas? Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tangi nggonmu guling awas jongata aku lagi bangun wingo jin setan kang tak utusi dadya sebarang wojo layu sepen. Setelah beberapa tahun adanya makam tersebut, banyak orang yang menjadikan makam tersebut menjadi makam keramat dan dijadikannya tempat pemujaan bagi banyak orang. Akhirnya ada beberapa warga yang ingin menghancurkan makam itu agar tidak menjadi tempat pemujaan serta menjadi tempat kemusyrikan bagi orang-orang. Jo, krungu-krungu kok nak makam joget digawe wong-wong sesembahan, panggonane pemujaane wong-wong. Iya tah. Wah, gak beres iki. Perlu dibapati iki. Sik gak marakno cilaka nang desa dhewek. Wis nah ayo aja suwe-suwe. Ayo budal, ayo digemburi kabeh. Sesampainya di sana, benar ternyata banyak bunga-bunga, bahkan dupa dan sesajen untuk sesembahan. Akhirnya mereka pun menghancurkannya hingga bersih agar tidak dijadikan tempat keramat dan pemujaan. Loh begitak. Kok nemene ngene iki? Ono sejajan barang. Lah kok ono kain putih apik ngene iki? Cocoke ge katok iki. Loh, gak bahaya ta? Padahal koyok ngene iki jenenge syirik, menyekutukan Gusti Allah. Gak ero ucapane Gusti Allah nang surat An-Nisa ayat 48 sing unine ngene. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya
ia telah berbuat dosa yang besar. Nang, koyok ngene dilakoni iki lho. Lo gak bahaya ta iki. Wis kate suwe-suwe, ayo dinteki, kita ratakan semuanya. Ayo takbir. Allahu Akbar. Hai manusia, bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Setelah dihancurkannya makam itu, sudah tidak ada lagi orang-orang yang ke sana untuk memuja di makam tersebut. Hingga saat ini, masih menjadi misteri siapa orang yang tega membunuh sinden yang disegani semua orang karena kecantikannya itu. Dan bagian tubuh lainnya juga ditemukan di tempat berbeda yang lumayan jauh. Sampai saat ini, makam dari sinden cantik yang meninggal secara tragis tersebut disebut dengan sebutan makam joget.